Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pejuang perguruan tinggi. Nah, dari kemarin nih sudah banyak yang ingin pendaftaran ke SBMPN ke Polban. Nah, ini sekilas infonya ya. Di mana Politeknik Bandung telah berumur kurang lebih 39 tahun. Organisasinya telah berkembang pesat, yaitu telah memiliki 10 jurusan, 38 program studi yang terdiri dari 18 program studi jenjang diploma 3, 18 program studi jenjang diploma 4, dan 2 program studi jenjang magister terapan. Polban ini merupakan politeknik terbesar di Indonesia dengan jumlah mahasiswa mencapai kurang lebih 5.900 orang. Nah, pada tahun akademik 2021-2022, Polban menerima mahasiswa baru sebanyak 1.906 orang untuk jenjang D3 dan D4. Penerimaan mahasiswa baru Polban dilakukan melalui 3 jalur seleksi, yaitu yang pertama jalur undangan atau prestasi, kuotanya ada 25%, yang kedua jalur ujian bersama kuota 45%, dan ketiga jalur ujian mandiri dengan kuota 30%. Karena untuk jalur undangan atau prestasi, Polban bersama-sama dengan Politeknik Negeri se-Indonesia yang tergabung dalam Forum Direktur Politeknik Negeri Indonesia menyelenggarakan jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri yang dikenal dengan SNMPN. Jalur SNMPN merupakan seleksi jalur undangan yang diperuntukkan bagi calon peserta atau siswa sekolah yang akan melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik dan Politani Negeri di seluruh wilayah Indonesia untuk jenjang pendidikan program diploma 3 atau D3 atau ahli madya. Pola seleksi ini tertuang dalam suatu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak melalui seleksi prestasi akademik siswa selama mengikuti pendidikan di sekolah lanjutan tingkat atas. Untuk jenjang pendidikan program diploma 4 atau D4 sarjana terapan, jalur undangan dan prestasi dilaksanakan bersama dengan seluruh perguruan tinggi negeri se-Indonesia melalui lembaga tes masuk perguruan tinggi atau LTMPT melalui jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN. Nah, diingatkan lagi jalur undangan atau prestasi masuk ke perguruan tinggi Polban Politeknik Negeri Bandung ini terdapat untuk jalur undangan atau prestasi terdapat 2 penerimaan jalur undangan, yaitu yang pertama adalah jalur seleksi nasional masuk Politeknik Negeri SNMPN. Nah, yang SNMPN ini sudah ditutup ya, tinggal menunggu hasilnya 6 April 2021, di mana pendaftar hanya dapat memilih program studi jenjang diploma 3 atau ahli madya. Nah, jalur yang kedua yaitu jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNMPTN. Tadi SNMPN, nah kalau ini SNMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT, di mana program studinya jenjang diploma 4 atau sarjana terapan. Kalau ini SNMPTN sudah dibuka kemarin pengumumannya. Nah, bagi yang kemarin belum beruntung atau belum lulus pada jalur seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri SNPTN, silakan kalian jangan berkecil hati karena ada jalur seleksi selanjutnya, yaitu jalur ujian penerimaan melalui jalur ujian masuk Politeknik Negeri Bandung. Nah, jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri atau yang dikenal dengan SBMPN. Ya, ingat kalau yang tadi SNMPN dan SNMPTN. Nah, kalau jalur ujian adalah SBMPN. SBMPN merupakan penerimaan jalur ujian yang dilaksanakan bersama-sama dengan Politeknik Negeri lainnya se-Indonesia. Ujian ini diperuntukkan bagi siswa SLTA lulusan tahun 2019, 2020, dan 2021 yang akan melanjutkan pendidikan di Politeknik Negeri di seluruh wilayah Indonesia melalui penerimaan jalur SBMPN tahun 2021. Pendaftar hanya dapat memilih program studi jenjang diploma 3 atau D3 ahli madya. Informasi lengkap serta tata cara pendaftaran jalur SBMPN dapat diakses melalui laman https://smb.polban.ac.id_SBMPN. Selanjutnya pendaftar akan diarahkan untuk memasukkan data secara online. Nah, jadwalnya masih tentatif nih pelaksanaan ujian SBMPN. Polban akan mengikuti jadwal yang diberikan dari FDPNI, yaitu tanggal
12 Juni 2021. Namun demikian, apabila ternyata ujian tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh pandemi, karena sekarang katanya kondisi pandemi, kita masih BDR, kita masih WFH, jadwal dan teknis pelaksanaan ujian akan ditentukan kemudian. Jadi silakan kalian sering-sering masuk ke laman Polban atau politeknik lainnya. Nah, jalur seleksi yang ujian kedua yaitu jalur seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri atau SBMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT. Nah, bagi kemarin teman-teman yang tidak lulus atau belum beruntung di SMPTN, silakan kalian masuk kembali ke akun LTMPT kalian untuk mengklik seleksi SBMPTN dan mengisi data selanjutnya sampai kalian membayar, atau kalaupun yang memang mempunyai kit kuliah silakan langsung menentukan tempat pusat UTBK-nya. Kalau SBMPTN ini yaitu kalian pendaftar bisa memilih program studi untuk jenjang diploma 4, jadi sarjana terapan. Nah, diingatkan lagi ya, untuk jalur ujian politeknik ini menyelenggarakan jalur seleksi bersama masuk Politeknik Negeri atau SBMPN untuk jenjang diploma 3. Nah, ini diperuntukkan bagi calon peserta siswa sekolah yang akan melanjutkan di perguruan tinggi bidang vokasi atau politeknik atau Politani Negeri di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftar yang dapat mengikuti ujian ini adalah lulusan 2019, 2020, dan 2021 dari SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan berusia maksimal 24 tahun pada tanggal 10 Juni 2021. Jadi ini adalah peminat untuk jenjang pendidikan program diploma 4 sarjana terapan. Jadi menggunakan akun LTMPT kalian. Bedanya kalau SBMPN itu untuk program diploma 3 pemilihannya. Kalau yang SBMPTN itu untuk politekniknya program jenjang diploma 4. Nah, bagi kalian yang memang berasal dari keluarga ekonomi lemah, jangan berkecil hati. Jalur SBMPN maupun SBMPTN mengakomodir calon peserta atau siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dengan prestasi yang baik melalui mekanisme Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah atau KIP kuliah. Tapi kan kalian siapkan mendaftar KIP kuliah dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui laman https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Jangan lupa, jangan dibuang kesempatannya. Silakan kalian pun bagi yang dari keluarga ekonomi lemah bisa tetap berkuliah. Diingatkan, bagi para pendaftar harus memperhatikan jadwal bukan saja yang telah ditentukan oleh panitia SBMPN atau SBMPTN, tetapi juga oleh Politeknik Negeri Bandung, karena ada ketentuan yang bersifat khusus yang harus diikuti oleh pemilih Polban sebagai pilihan pertama. Semua persyaratan harus dikirimkan via pos ke Politeknik Negeri Bandung. Jadi jangan lupa ikuti terus ketentuan-ketentuan yang sifatnya khusus yang harus kalian ikuti sebagai calon peserta SBMPN atau SBMPTN. Karena belum ada pengumuman resmi untuk pembukaan SBMPTN, tapi minimal kita melihat dari tahun-tahun yang sebelumnya ya, di mana persyaratan pendaftaran SBMPN. Jadi mulai dari sekarang kalian persiapkan nih. Yang pertama adalah memiliki NISN, yang kedua usia maksimal 21 tahun pada tanggal 19 Mei 2021. Yang bisa mengikuti yaitu lulusan SMA, SMK, MA atau kejar paket C tahun 2019, 2020 dan 2021. Di sini memiliki persyaratannya nilai rapot semester 1 sampai 6 dan ijazah atau SKL. Kemudian yang keempat, belum diterima di jalur penerimaan SNMPN 2021. Jadi kalau yang SBMPN ya ini kalau siswa tersebut peserta keterima di SNPN 2021, jadi secara otomatis siswa tersebut tidak bisa mendaftar di SBMPN. Yang kelima, tidak buta warna untuk pilihan program studi tertentu. Jadi silahkan kalian cek semua masing-masing program studinya karena punya persyaratan ketentuan-ketentuan yang harus dilengkapi oleh calon peserta seleksi. Ada 2 tahapan dalam mendaftar SBMPN, yaitu tahap registrasi dan tahap melengkapi data. Nah, di sini ada uraian cara pendaftarannya.
Seperti tahun-tahun sebelumnya, registrasi SBMPN tahun kemarin yang pertama buka alamat website sbmpn.politeknik.or.id. Kemudian klik tombol pendaftaran. Yang kedua, masukkan data awal yaitu NISN. Keempat, masukkan email atau nomor handphone. Kelima, termasuk mengklik atau mengisi apakah kalian masuk di jurusan mana di sekolahnya, SMA, SMK atau MA. Keenam, kemudian memilih politeknik dan program studi. Ketujuh, melakukan pembayaran melalui masing-masing politeknik. Kemudian akses kembali laman SBMPN setelah melakukan pembayaran .politeknik.or.id lalu mengunggah bukti pembayaran. 9 di sini pembayaran valid atau tidak. Jika valid akan mendapatkan username dan password melalui email atau SMS atau WA. Jika tidak valid maka melakukan pembayaran kembali. Nah, yang ke-10 adalah selesai. Nah, sekarang adalah proses melengkapi data dan cek bukti pendaftaran. Yang pertama, tadi kembali buka lagi alamat https://sbmpn.politeknik.or.id. Nah, kedua, login menggunakan username dan password yang valid. Ketiga, melengkapi data. Di situ kalian mengisi data biodata, keluarga, ekonomi, nilai raport, ijazah. Nah, yang keempat, apabila memiliki prestasi tambahan, jika iya silakan isi data prestasi tambahan tersebut. Jika tidak, kalian lewat saja. Kemudian yang kelima, memastikan kembali pilihan program studi. Ya, nah kalian lihat prioritas yang pilihan pertama berarti prioritas yang memang kalian inginkan banget. Misalkan itu di pilihan pertama. Nah, kedua misalkan itu pilihan lainnya yang memang kalian minati. Nah, yang keenam sekarang daftar KIP kuliah. Jika ya, lengkapi daftar KIP kuliah atau KAP dan PIN-nya. Atau jika tidak, lewati saja kalau kalian bukan berasal dari keluarga SKTM. Nah, untuk KIP kuliah, bagi peserta KIP kuliah, kalian masuk di Kemdikbud, kipkuliah.go.id. Nah, itu pokoknya kalian harus daftar melalui laman tersebut. Jadi jangan lupa, silahkan ada kesempatan untuk mendaftar kuliah dengan cara gratis bagi dari ekonomi lemah. Kalian pergunakan sebaik-baiknya. Pemerintah sudah memfasilitasi untuk kalian bisa tetap kuliah dengan biaya gratis. Nah, selanjutnya dari melengkapi data, setelah itu kalian adalah cetak bukti pendaftaran. Berarti selesailah kalian pendaftaran untuk SBMPN. Ingatkan pula karena adanya pandemi COVID-19, seleksi SBMPN 2021 tidak menggunakan sistem ujian seperti tahun sebelumnya. Seleksi dilakukan seperti layaknya SNMPN maupun SNPTN. Nah, pokoknya kalian jangan lupa sering-sering membuka website SBMPN. Karena masanya masih pandemi, yang melanda Indonesia mengakibatkan banyak adaptasi dalam berbagai sektor, salah satunya ya pendidikan. Hal ini mempengaruhi mekanisme dan seleksi penerimaan mahasiswa baru di hampir seluruh perguruan tinggi di Indonesia, ya tidak terkecuali jalur SBMPN. Seleksi yang rencana akan dilakukan melalui skema ujian berubah menjadi seleksi tahap 1 yaitu seleksi portofolio, dan kedua seleksi tahap 2 yaitu tes kemampuan akademik dasar dan tekad. Setelah melaksanakan proses pendaftaran, kemudian dilakukan proses seleksi yang meliputi yang pertama nih, proses seleksi portofolio yang mana peserta diseleksi berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai semester 6. Proses seleksi akan menetapkan peserta yang lolos tahap ini sebanyak 300% dari kuota diterima pada jalur SBMPN. Yang kedua, peserta yang dinyatakan lolos pada tahap 1 kemudian diwajibkan mengumpulkan berkas hard copy untuk kemudian dilakukan verifikasi berkas. Yang ketiga, peserta lolos tahap 1 akan mengikuti proses seleksi tahap 2 yaitu ujian tertulis berbasis komputer dengan tes kemampuan akademik dasar yang dilakukan di Politeknik Negeri Bandung sesuai jadwal yang ditentukan panitia. Keempat, peserta yang lolos tahap 1 dan lolos tahap 2 ditetapkan sebagai calon mahasiswa baru Politeknik Negeri Bandung. Berdasarkan pengalaman SBMPN tahun 2020, di mana pada tahun tersebut pelaksanaan tekad mengikuti arahan dan saran dari GTPP COVID-19 Provinsi Jawa Barat sesuai surat tugasnya 421.4 tanggal 10 Juli 2020 ditandai oleh Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus. Maka kepada peserta tekad seleksi tahap 2 SBMPN diwajibkan nih ya, ini tahun 2020 ya, sebagai kalian pengetahuan
Yang pertama, peserta yang lolos tahap 1 wajib mengenakan masker dan sarung tangan pada saat mengikuti ujian atau seleksi tahap 2. Yang kedua, peserta wajib membawa surat keterangan sehat yang diterbitkan 3 hari sebelum jadwal ujian masing-masing peserta. Yang ketiga, peserta dari luar Provinsi Jawa Barat wajib membawa surat keterangan rapid test non-reaktif atau negatif yang masih berlaku pada saat ujian dilaksanakan. Nah, sekarang informasi mengenai program studi yang berada di Politeknik Negeri Bandung. Karena mulai dari tahun 2021, SBMPN hanya mengadakan proses pendaftaran untuk jenjang diploma 3 ya, D3 saja. Karena untuk diploma 4, sarjana terapannya proses seleksinya masuk melalui SBMPTN yang diselenggarakan oleh LTMPT yang daftarnya harus mempunyai akun pendaftarannya di akun LTMPT. Nah, Politeknik Negeri Bandung memiliki 18 program studi untuk jenjang diploma 3 di mana terbagi ke dalam 2 bidang, yaitu bidang teknik yang terdiri dari 12 program ahli madya dan bidang non-teknik terdiri dari 6 program ahli madya. Program studi bidang teknik program ahli madya D3 yaitu di Polban ini ada teknik konstruksi gedung, teknik konstruksi sipil, teknik mesin, teknik aeronautika, kemudian teknik pendingin dan tata udara, kemudian teknik konversi energi, kemudian teknik elektronika, teknik listrik, teknik telekomunikasi, kemudian teknik kimia, analis kimia, dan teknik informatika. Program studi bidang non-teknik program ahli madya atau D3 yaitu jurusannya ada akuntansi, ada keuangan dan perbankan, ada administrasi bisnis, ada usaha perjalanan wisata, ada manajemen pemasaran, dan bahasa Inggris. Mengenai biaya pendaftaran SBMPN dari informasi sementara SBMPN sebesar 150.000 yang dibayarkan melalui bank yang telah bekerja sama dengan Politeknik. Nah, untuk jadwal pelaksanaan SBMPN 2021 ini masih prediksi ya, jadi belum ada website resmi yang mengumumkan SBMPN 2021 sudah dibuka. Tapi ini hanya untuk sebagai informasi awal kalian untuk siap-siap nih persyaratan apa saja yang harus dipersiapkan untuk daftar di SBMPN 2021 ke Politeknik untuk pendaftar ingin masuk menjadi calon peserta ke pendaftar kuliah ke Politeknik Negeri Bandung. Pendaftaran SBMPN ini ada dan pembayaran prediksinya sih di sini ada ditulis 10 Mei sampai 10 Juni. Kemudian pelaksanaan SBMPN-nya ini pelaksanaan sekitar 12 Mei sampai Juni. Kemudian pengumuman SBMPN diperkirakan prediksinya sih 19 Juni. Nah, ini hanya prediksi saja. Silakan kalian persiapkan semua persyaratan, persiapkan dari sekarang, misalkan belajar soal-soal, contoh-contoh soal untuk masuk mengikuti seleksi SBMPN ke Politeknik Negeri Bandung. Nah, sekarang ada jalur ketiga nih, jalur SMBM adalah jalur seleksi ketiga di Politeknik Negeri Bandung dan merupakan kegiatan seleksi yang dilakukan secara mandiri. Jadi seleksi mandiri oleh Politeknik Negeri Bandung dan dilaksanakan melalui seleksi nilai UTBK yang dikeluarkan oleh LTMPT. Jadi daftarnya masih tetap dengan akun LTMPT kalian. Ini adalah jalur ujian mandiri di mana SMBM Polban adalah jalur penerimaan mahasiswa Politeknik Negeri Bandung untuk program studi jenjang diploma 3 atau ahli madya maupun jenjang diploma 4 atau sarjana terapan. Jalur SMBM Polban selain peserta melalui UKT uang kuliah tunggal juga mengakomodir calon peserta siswa yang berasal dari keluarga ekonomi lemah dengan prestasi yang baik melalui mekanisme Kartu Indonesia Pintar untuk kuliah atau KIP kuliah. Tetap kalian untuk yang memilih SKTM silakan kalian daftar. Pendaftaran KIP kuliah kalian dilakukan secara mandiri oleh peserta melalui HTTPS kipkuliah.kemdikbud.go.id. Nah, untuk SMBM Polban ini dilakukan melalui laman
smbpolban.ac.id SMBM, di mana metode seleksi SMBM Polban menggunakan nilai ujian tulis berbasis komputer atau UTBK yang dilaksanakan oleh LTMPT, sehingga apabila kalian berminat untuk mengikuti SMBM Polban, kalian wajib mengikuti UTBK atau LTMPT. Nah, di sini pendaftarannya jangan lupa ya, ditutup 1 April 2021. Kalian lihat saja website smbpolban.ac.id SMBM, karena jadwal pelaksanaan SMBM Polban akan diumumkan kemudian. Ibu ingatkan kembali ya ringkasannya nih. Pokoknya bagi peserta yang berminat pada program studi D4 Polban, silakan mengikuti SBMPTN dan mendaftar melalui laman https ltmpt.ac.id. Jadi yang kalian punya pendaftar di akun LTMPT, silakan daftar di SBMPTN untuk program D4 Politeknik ke Polban. Nah, bagi peserta yang berminat pada program studi D3 Polban, silakan kalian mengikuti jalur SBMPN dan mendaftar melalui laman https sbmpn.politeknik.or.id. Nah, sedangkan yang ketiga, bagi peserta yang berminat pada program studi D3 dan D4 Polban melalui mengikuti jalur SMBM, ini jalur mandiri, dan mendaftar melalui laman https smb.polban.ac.id_smbm. Jadi ingat ada 3 ya. Yang pertama tadi jalur SBMPTN untuk program D4 Polban. Kemudian yang D3 berarti pendaftaran jalurnya SBMPN. Ini langsung ke https sbmpn.politeknik.or.id. Kemudian yang mandiri adalah kalian harus masuk di https smb.polban.ac.id_smbm. Jadi informasi seleksi masuk Polban dapat dilihat melalui laman https smb.polban.ac.id. Nah, di sini terdapat helpdesk seleksi masuk Polban tahun akademik 2021-2022. Kalian bisa menghubungi via telepon atau email. Di sini terdapat nomor telepon yang bisa kalian hubungi. Jadi kalian bisa menghubungi nomor telepon dengan pada hari dan jam kerja. Kemudian terdapat email, baik itu buat SBMPN, SBMPTN maupun SMBM. Nah, selamat berjuang para pejuang perguruan tinggi. Walaupun pendaftaran SBMPN belum ada dirilis dari Polbannya, minimal kalian persiapkan persyaratan-persyaratannya. Nah, sekian informasi sekilas mengenai pendaftaran jalur tes masuk ke Politeknik Negeri Bandung. Nah, hal ini sama untuk pendaftaran ke Politeknik negeri lainnya. Jadi kalian silakan membuka website Politeknik yang akan kalian tuju. Misalkan ke Polban, berarti kalian masuk ke website Polban. Atau ada yang mau ke Polman, kalian pun sering-sering untuk melihat website Politeknik lainnya di seluruh Indonesia. Semoga bermanfaat informasi sekilas mengenai SBMPN maupun jalur seleksi mandiri. Kalian harus tetap semangat, walaupun kemarin ada banyak yang belum lolos nih di SMPTN. Kalian silakan, masih ada kesempatan untuk mendaftar di SBMPTN maupun di SBMPN maupun SMBM. Semoga sukses, tetap semangat. Sampai ketemu lagi pada video-video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian bisa, kalian hebat. SMK bisa.